Halo semuanya, berjumpa lagi dalam ST Random. Kali ini aku akan menceritakan kisah kembali dari NASA Escape Me for Mars. Dan ya, kali ini memang cukup sepi lantaran sudah selesai semua tamunya sudah check-in ya. Sama seperti sebelumnya. Ya, maklumin aja karena rata-rata sih alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Karena menjelang Natalan kan sama tahun baru, alhamdulillah sudah ada tamu peningkatan dari sebelumnya. Jadi ya syukurlah kalau begitu. Tapi sebelumnya emang terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe sampai 1000 subscriber. Insya Allah kalau misalnya mungkin ada rezeki, siapa tahu aku mungkin bisa bagi-bagi masukan juga ke teman-teman mengenai kira-kira mengenai cerita yang akan aku bacakan, sekaligus juga sekaligus juga kasih tips buat cara membuat story juga. Tapi sebelum itu kita mulai, jangan lupa subscribe dan komentar Anda. Tanpa kalian aku akan berada di sini untuk mencapai selanjutnya ya. Oke, kita mulai aja. Sol 19, Planet Circulation atau sirkulasi planet. River Cloudhead berlagak menghirup udara segar pagi seperti biasanya dulu saat di perumahan. Namun yang ada hanyalah ia menghirup oksigen dan kostumnya sendiri. Ia melihat sekeliling tanah yang sangat gersang, padahal ia sudah memikirkan rencana penanaman ubi dengan cara tersering, generatif, rotasi tanaman, dan titik-titik lainnya. Sayangnya semua itu hanyalah lelucon belaka. Ia pergi ke gudang yang banyak tersimpan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu digunakan seperti skop dan beberapa peralatan luar kebun. Ia harus mengumpulkan tanah Mars, membawanya masuk dan membuat sebuah ruangan khusus untuk hasil karyanya. Yang jadi temannya saat ini adalah alam. Makhluk itu bisa saja jadi temannya jika dalam bentuk berbeda. Belum lagi ia masih harus menganalisis banyak hal lainnya, hybrid, botani, Mars, satelit, komunikasi NASA, dan pencarian Phoenix atau Pathfinder. Semuanya membutuhkan waktu yang bersamaan dan cukup untuk menguras tenaga. Hidrogen jika disatukan dengan oksigen akan menghasilkan air. Aku hanya butuh hidrogen. Kenapa harus hidrogen lagi? River kesal. Semenjak insiden UPI dan jurnal Ethan, ia jadi membenci hidrogen. Namun situasi kali ini berbeda. Ia harus benar-benar bekerja keras. Sains yang telah membuat bertahan hidup. River berjalan menuju kamar utama. Entahlah, ia tidak tahu dulunya kamar milik siapa. Satu yang tahu pemiliknya pemalas, seorang ahli kimia pemalas. Dia menemukan sebuah catatan yang ditempelkan di dinding kamar Heb. Sebuah catatan reaksi kimia. Namun hanya beberapa itu sudah cukup bagi River yang tidak mengerti apapun mengenai chemistry. Natrium hidroksida jika dicampur dengan asam klorida akan menghasilkan air. Baik, aku hanya butuh hidrogen di sini. Hidrogen lagi, kata River tersulut. Lalu sepertinya ia baru saja mendapat ilham. Otaknya benar-benar bekerja kali ini. Ia teringat akan makhluk itu, makhluk yang seakan membuatnya ingin berlari sejauh mungkin. Makhluk itu bagaikan tambang bagi River. Hampir 45% hybrid terbuat dari hidrogen. Sekarang yang harus dia lakukan kembali berlari mendekat dan menangkapnya. Sol 20, Solar System atau tata surya. Kau, bentak Caitlin sambil menuju Ethan. Megan, kenapa kau diam saja? 103 hari sudah kita lalui, kita menangkap orang yang salah, bentak Ellen. Baru kali ini Megan melihat Ellen bisa semarah ini. Salahkan saja dia, kata Megan sambil menuju Ethan. Ethan tahu ini akan baik, terlebih diamnya Martin membuat nyalinya ciut. Entah mengapa selama di NASA, satu-satunya yang Ethan takuti adalah Martinez Andretti. Martin, bisa kita putar balik? Caitlin lemas. Tentu saja tidak. Mungkin kita bisa kembali dan kita akan kurang 6 tangki bahan bakar. Sementara perjalanan ini membutuhkan lebih dari selusin bahan bakar meskipun Hermes mengendalikan NASA, jelas Martin. Kalau sudah ia menahan hasilnya untuk ke kamar mandi, Ethan tidak akan tangkap bahasa seperti ini. Penyamaran bisa dibilang cukup berhasil. Selama ini ia mengabui Hermes dengan memasang perban di sebagian wajahnya. Ide Megan sangat gila. Di mana River? Alan menatapnya tajam. Ethan tersenyum kecil. Kemudian ia menatap Martin. Temanmu?
bonekaku tak sengaja kutinggal. Sepertinya ia menemukan teman baru ke sana karena ulah Kapten Martin, kata Ethan santai. Kathleen, Alan bergumam pelan. Aku, Kathleen terbata-bata. Apa yang kau lakukan ini di luar perintah? Ini ilegal. Kau bisa dituntut. Hentikan kemauan tanganmu sebelum membayarkan orang lain. Alan memahami Kathleen. Kalau saja Megan memberitahu semuanya dari awal siapa orang ini, apa saja yang Damien katakan padanya, semua baik-baik saja, Kathleen menyadari. Ini beda, Kathleen. Jangan bawa aku ke dalam masalahmu. Karena ini melenceng jauh dari apa yang telah kau perbuat. Dasar haters, bentak Megan tidak terima. Dia hanya ingin memecah kalian. Harusnya kalian bertiga sadari tadi. Martin menyela. Lagi, Ethan kembali menciut. Semua salah. Mereka terlalu mengabaikan hal yang sepele, tapi berdampak besar bagi mereka. Antara Hermes, Alan berusaha meretas komunikasi rasa dengan Mars untuk tumbuh kembali dengan River. Sementara Martin memilih untuk menginterogasi Megan dan Ethan karena ia sudah mencurigai Megan saat Hermes sampai ke Mars. Kathleen berdiam diri di kamarnya. Sebenarnya tidak menyesali di ruang kaca, mereka semua sudah sama. Namun jika di bumi, mereka bisa saling membunuh. Hari ke-65 di Mars. River termasuk orang yang lambat, seorang malas pro. Untuk menimbun semua tanah saja, ia membutuhkan 12 sol namanya. Belum lagi ia harus melakukan hal penting lainnya yang lebih sulit dan mengumpulkan tanah, yang pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ia bahkan membuat daftar rencana yang harus dilakukan secara berurutan. Semacam jadwal begitulah. River berkemas dengan peralatan seadanya, penyetrum, pisau dapur, dan benda tajam lain. Walau ia tahu tidak akan membunuh hybrid, setidaknya alat ini membantu. Tidak ada senjata api di Heb karena NASA benci api. Ia diam sejenak. Pantas saja semua membentuk jagat raya ini berasal dari bola gas bumi yang perlahan matahari. Diikuti sebuah ledakan besar atau Big Bang yang berasal dari tabrakan antar meteor menyebabkan gas yang ada pada meteor itu menguap ke angkasa. Gas-gas itu berputar dan berpilih secara lambat dan membentuk gumpalan padat yang planet. Api bisa jadi membentuk tata surya ini dan juga bisa menghancurkan apa yang telah dibentuknya. Sepertinya ia memperbaiki kritis seperti Kathleen mengenai meteorologi dan hal-hal yang menyangkut geografi lainnya. Kenapa Kathleen tidak bergabung dengan NOEE atau BMKG saja? Kenapa ia lebih memilih bekerja dan membuang sia-sia masa mudanya? Jika Kathleen menjadi River, mungkin ia akan menyatakan pertanyaan yang sama. Rovernya telah menunggu dan River lebih memilih mengirimkan kembali otomatis meskipun memakan banyak daya. Ia harus memantapkan rencana dan mentalnya kembali untuk bertemu hybrid. Tenang River, dia hanyalah hybrid. Kau tidak perlu maksud ini. Anggap saja kau sedang kencan dengan Odette, ratu angsa di film Swan's Lake. Tidak, kau bekerja dengan hybrid, kata River kepada dirinya sendiri untuk meredam ketegangan. Sesaat kepala River terantuk Cap Rover. Sepertinya rovernya menggilas batu atau menabrak sesuatu. River beranjak turun karena rovernya tiba-tiba berhenti. Mungkin ia membatalkan rencana kedua lebih awal. Ia tidak perlu susah payah menempuh 2 mil untuk menangkap hybrid. Apa yang digilas oleh rovernya memberitahu bahwa hybrid tetap untuknya secara sukarela atau hybrid yang akan menangkap River. Holy shit! Mumpat River setelah melihat ban rovernya yang lengket oleh hybrid. Soal 21 Van Pendazool. Makhluk itu masih bergerak tapi lemah. Sementara itu River begitu iri karena beberapa bagian tubuh hybrid telah menyatu dengan ban rovernya. Ia mengambil tongkat besi yang ada di dalam rover, mencungkil hybrid yang sudah tidak berbentuk itu agar menjauh dari rovernya. Nyes. Apa ini? Suara hybrid yang bergerak membuat River memual. Ia fobia hal seperti ini, utamanya dengan siput dan makhluk berlendir lain. Sekarang apa yang akan dilakukannya? River harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan. Hybrid tengah lengah, tapi tak menjamin kalau ia sudah mati. Beberapa kiai yang terlintas mulai tumbuh perlahan. River mati. Ia segera mengorek isi ransel, mencari sesuatu yang dapat menghentikan hybrid berulang pihak. Pisau, yang mana saja. Apa River akan memotong hybrid? Mulai sudah ketakutan. Foto Ethan. Tunggu. Dalam saat ini banyak sekali foto-foto para kru Heliod. River berharap foto Ethan dapat menakuti hybrid karena baik Ethan maupun hybrid sama-sama mengerikan. Oke, ia hanya sedang bercanda. Dalam hal seperti ini, rasa umur yang masih muncul.
lalu tangannya menyentuh sesuatu di dalam ransel yang mengeluarkannya. Sebuah Vanden-Bok-Dazole, atau bisa dibilang obat cacing khusus ternak. Kenapa ada obat cacing di sini? Tanya River panik. Ia mengharapkan sebuah senjata yang dimatikan, bukannya sebuah obat cacing. Tapi tunggu, River pernah membaca mengenai cacing planaria. Iya, hybrid dapat dikategorikan hewan seperti itu karena perkembangan sama persis. Maybe, mati batin River. Ketika River hendak membuka tutup obat itu, ia teringat hal penting lain. Kadar garam di dalam Vanden-Bok-Dazole cukup ampuh membunuh cacing planaria, namun belum tentu ampuh membunuh hybrid. Tergantung senyawa apa yang mereka pakai untuk membuat makhluk itu, gumam River. Karena tidak ada cara lain sebelum hybrid itu pulih dan boleh makannya, maka ia menuangkan sebagian obat itu ke tubuh hybrid yang menggeliat. Apa yang selanjutnya membuat River mual. Hybrid itu menampakkan seluruh tali kecilnya tak tajam. Sepertinya River menuang tepat mengenai bagian kepalanya. Mulut hybrid itu menanganga seperti berteriak, hingga menampakkan lidahnya yang penuh lendir. Jika dilihat dari jauh, lidah itu bagaikan seekor ular. River ditahan. Fobia sangat menyiksa dengan hybrid itu. Beberapa saat kemudian, hybrid itu berhenti bergerak. Ada bagian yang terlihat berdenyut. Bisa dipastikan bahwa hybrid itu masih hidup meskipun dalam keadaan sangat lemah. River menendang hybrid itu hingga terguling campur dengan tanah. Makhluk lunak seperti moluska itu hampir hancur dan mengelupas. Sepertinya garam memang membuatnya tersiksa. River sudah menyalakan karung goni bekas ubi dan masukkan hybrid itu ke dalamnya. Ia tak perlu setiap beberapa hancur makhluk ini karena ia hanya butuh cairan saja. Setelah itu, ia mengendarai River dan kembali ke hybrid dalam keadaan waspada terhadap karung hybrid yang ia letakkan di samping. Ia masih berpikir, kemana perginya semua tikus-tikus kecil yang sepertinya lihat dulu. Mengapa pertemuannya malah semakin sering dengan hybrid ini? Sebenarnya, yang mana makhluk yang diambil hybrid? Tikus atau tikus itu atau makhluk ini? Tak kuasa menanggung beban pertanyaan semenumpuk. River memukul strateginya bersama dengan suara cicitan tikus di roof sekitarnya. River menoleh ke arah jendela di bagian rover lainnya. Namun tidak ada tikus di sana. Ia lalu berhenti dan keluar melihat sekeliling rover dan berharap bisa menemukan tikus yang selama ini memakan rasa penasarannya. Karena tak kunjung menemukan, River melanjutkan perjalanan ke house kedua. Setelah sampai, ia angkat bar karung berisi hybrid tadi. Lumayan berat dari awal ia mengangkut barang untuk masuk ke dalam rover, atau karung ini semakin berat. Karena penasaran, River membuka kembali ikatan karung yang cukup rumit untuk mencegah hybrid melarikan diri, walau rasanya tidak mungkin. Dan laki-laki yang digerakkan oleh isi karung itu, yang dikira rovernya bukan hybrid biasa. Bukan. Ada beberapa tikus kecil tanpa bulu di sana, seperti baru lahir. Itulah mengapa karung yang River bawa semakin berat. Karena ada 3 bayi hybrid di sana. Namun kenapa bentuknya berbeda jauh dari ibunya? Baru River sadar, tidak banyak ini adalah ibu dari semua hybrid yang ia lihat. Oke, ini saja dari aku. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. See you and bye bye.